Baik, perkenalkan nama saya Rizal Sinaga. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya tadi. Di sini saya merekam sendiri karena ada kesalahan teknis. Jadi saya akan menjelaskan tentang implementasi nyata dari rancangan kami tadi. Yang pertama itu kami merancang database-nya. Nah, database yang kami rancang ini adalah yang pertama kami merancang sistem informasi rumah sakit Awan Kinton berbasis web. Nah, di mana pertama kami merancang database-nya dengan nama database yaitu Awan Kinton yang memiliki tabel-tabel appointment, billing, certification, correspondence, doctor, employees, examination proposal, inventory, lab research, medical record, medication, patient, prescription, queues, reports, room, schedules, users. Nah, ini kalau application ini memiliki fungsi-fungsinya tersendiri, di mana nanti itu fungsi-fungsinya itu adalah untuk manajemen pasien, manajemen obat, manajemen dokter, terus manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan. Lalu di sini saya menunjukkan tentang bagaimana setiap tabel dalam database kami ini memiliki relasi yang dimana ini akan berguna sebagai integrasi sehingga dapat membantu kami dalam pengolahan data di sistem informasi kami ini nantinya. Bisa dilihat sendiri bagaimana database ini, tabel-tabel ini dapat direlasikan satu sama lain menggunakan foreign key. Nah, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah kedua kami dalam merancang web yang kami buat ini, yaitu pertama kami merancang struktur direktorinya dulu, di mana terdapat aset yang berfungsi, yang terdapat file-file gaya atau style, gambar-gambar, dan juga script yang ada. Terus ada out yang berisi form login, form logout, form register. Yang lalu ada config yang berisi db.php yang berfungsi untuk mengkoneksikan database tadi sehingga kode kami ini dapat mengakses database yang tadi sehingga dapat mengolah data dari sananya nantinya. Lalu ada out yang berfungsi untuk mencek sesi, untuk mencek autentikasi apakah sudah login, lalu mengecek role karena kami tadi sudah mengatakan kalau kami menggunakan implementasi CRUD dan juga implementasi RBCA atau role based access yang akan dijelaskan lebih lanjut sebentar lagi. Lalu ada footer yang berisi ini bagian bawah dari web. Lalu ada function, sini berisi fungsi-fungsi general yang akan digunakan pada halaman-halaman yang ada di web kami nantinya. Lalu ada header, ini berisi bagian atas, ini merupakan bagian atas dari web kami nantinya yang berisi tombol navigasi yang akan dijelaskan lebih lanjut nantinya. Lalu ada pages yang berisi menu-menu yang kami jelaskan tadi, yaitu ada dashboard, dokter, employees, medical record, medication, patient, terus ada prescription, queues, rooms, schedule, user management. Lalu ada vendor, templates, vendor ini opsional. Lalu ada index.php. Nah, index.php ini akan menjadi halaman utama halaman pertama dari web kami ini nantinya, yang berisi ucapan selamat datang, terus informasi singkat. Lalu ada statistik dasar, sedikit statistik lah tentang total dari jumlah dokter yang ada di rumah sakit kami dan juga jumlah pasien yang sedang dirawat di rumah sakit kami. Dan ini direpresentasikan menggunakan sebuah chart atau diagram, yaitu menggunakan diagram bar.
Lalu setelah itu di index.php ini juga ada di index.php ini, karena di sini kita belum login, jadi ini kita akan membahas tentang header dulu. Nah, di header ini ketika kita belum melakukan login, ketika fungsi di out php ini tadi check out ini kita belum login, header, di bagian header ini terdapat kondisi di mana jika belum login, maka tombol yang ada pada navbar itu adalah login dan register. Nah, ketika sudah login, nantinya tombolnya berubah menjadi sesuai dengan role kita tadi. Nah, role yang ada di sistem informasi kami ini ada beberapa, yaitu terdapat role dokter, role admin yang dapat, nah di sini role admin. Nah, di mana role admin ini dapat mengakses semua menu yang ada pada web sistem informasi kami ini. Lalu ada dokter, role dokter, role nurse atau suster, ada role farmasis atau farmasi yang, lalu ada role finance juga, lalu resepsionis, dan juga role karyawan atau employee. Nah, resepsionis ini employee, kalau employee tadi itu cuma bisa mengakses dashboard aja nantinya. Kalau resepsionis ini dapat mengakses room, juga queues, karena ini resepsionis ini dapat fungsinya untuk mengatur penjadwalan. Lalu ada prescription. Kalau farmasis, nurse, dokter ini ada bisa mengakses lab research, medical record, dan prescription. Terus resepsionis dapat mengakses schedule, finance dapat mengakses payment karena ini berhubungan dengan keuangan. Lalu farmasis dapat mengakses prescription dan medication. Nah, dokter ini dapat mengakses dokter, medication, schedule, lab research, medical record, dan prescription. Nah, sebelum jadi saya masuk ke bagian register dulu. Nah, di bagian register ini kita dapat memasukkan data berupa nama, username, email, password, dan juga role yang kita punya. Nah, setelah itu kita masuk ke login. Nah, di login ini nanti mekanismenya kita login kan, lalu out ini secara otomatis mencek bagaimana apakah sudah login atau belum. Lalu di sini juga ada fungsi check role yang mencari tahu dari database bahwa apa role kita. Nah, nantinya ini berfungsi untuk di bagian headernya nanti. Sehingga jika role kita misal tadi admin, maka kita dapat mengakses semua menu. Oke. Nah, bagian dashboard ini setelah kita login, kita akan masuk ke bagian dashboard. Nah, di bagian dashboard ini terdapat beberapa informasi mengenai total dokter, total pasien, total appointment atau rujukan, dan total medication yang ada pada sistem informasi rumah sakit ini. Nah, itu direpresentasikan melalui representasi langsung, lalu melalui chart atau diagram bar, dan juga diagram lingkaran atau diagram pie yang akan ditunjukkan nanti. Lalu di halaman-halaman lainnya seperti dokter, di sini berisi tentang informasi-informasi tentang dokter. Nah, yang dimana juga terdapat
fungsi-fungsi seperti disinilah diimplementasikan logik CRUD ya. CRUD itu adalah create, update dan delete dari database. Nah, disinilah diimplementasikan dimana tiap-tiap halaman ini dapat nantinya menambahkan data dokter, mengedit dan juga menghapus. Nah, di sini terdapat juga data-data dokternya. Terdapat form-form untuk menambah, mengupdate dan juga script untuk menghapus datanya nanti. Nah, sama juga di employee, bedanya ini data tentang employee, lab research, medical records, medication, patient, payment ini pembayaran, prescription untuk obat, resep obat, terus queues untuk antrian, terus rooms untuk data tentang kamar, terus ada schedules untuk schedule, lalu ada user management, ini berisi tentang informasi-informasi pengguna sama dengan seperti data-data yang ada pada register. Selanjutnya saya akan masuk ke langsung menunjukkan bagaimana web kami bekerja. Nah, berikut tampilan awal dari index.php dari web kami. Ini terdapat selamat datang, ucapan selamat datang, terus informasi singkat, terus ada statistik singkat juga mengenai total pasien dan juga total dokter. Nah, di sini ada navbar, dimana jika kita tekan karena kita belum login maka terdapat form login dan juga form register. Nah, kita bisa register, kita juga bisa login. Di sini saya akan mencoba register saja. Misal ini admin 1. Nah, di sini saya akan bisa dapat memilih beberapa role yang ingin saya gunakan. Di sini saya akan mencoba pertama-tama menggunakan admin. Oke. Nah, di sini kok salah. Admin. Nah, kita akan masuk ke bagian dashboard. Nah, di dashboard ini terdapat statistik mengenai total pasien, total dokter, total appointment, dan juga total medication, dan juga ada terdapat representasi berupa diagram bar dan diagram chart, diagram pie atau diagram lingkaran. Nah, terus di bagian navbar tadi ini kita masuk ke bagian navbarnya. Karena kita admin, kita memiliki semua menu. Ya, misalnya kita mau mencoba data dokter. Nah, di sini terdapat tombol, kita dapat menambahkan, mengedit dan juga mendelete. Nah, misal kita ingin menambahkan nama dokter dengan spesialisasi neurologi, number, terus dan schedule-nya itu saya bisanya, misal saya adalah seorang dokter dan bisanya hari Jumat. Nah, di sini kita dapat menambahkannya. Kita juga dapat mengeditnya. Oh, ternyata saya bisa Sabtu nih, Sabtu aja lah, gitu kan. Nah, di sini saya Sabtu jadinya. Atau kita bisa mendelete-nya seperti ini. Nah, saya akan mencoba untuk sebagai role lainnya. Misal saya ingin menggunakan role suster, di mana role suster itu berhubungan dengan pasien. Bagian awal dashboard masih sama seperti yang tadi. Nah, di sini bagian navbar ini hanya terdapat beberapa menu. Dashboard pasien, lab research,
medical record, prescription, dan logat. Karena tadi suster itu hanya berhubungan dengan pasien, tidak mungkin kita ada menu seperti payment juga kan, karena suster itu hanya berfokus pada kerjanya itu yang berhubungan dengan pasien saja. Misal kita ingin melihat pasien, nah di sini suster itu hanya dapat melihat datanya saja, tidak dapat mengolah berupa mengedit atau menambahkan dan juga menghapus data. Di sini terdapat batasan akses. Lalu misal kita prescription, nah suster dapat melakukan prescription atau resep obat. Nah misal kita pasien ID 1, ingin kita lihat database dulu apakah ada pasien ID 1. Pasien ID 1 ada. Nah dokter ID itu Nah 17, dokter ID 17 ingin membuat medication ID. Ini medication ID untuk mendapatkan obat apa yang ingin diresepkan. Misal tadi ibuprofen, berarti ID-nya 4 dengan dosis yaitu atau quantity sebanyak 4. Add prescription, nah dapat ditambahkan, ini dia. Lalu kita juga bisa mengeditnya untuk quantity-nya saja, misal 6, dan kita bisa menghapusnya lagi. Nah fitur ini juga berlangsung ke role lainnya, seperti misal tadi finance hanya dapat mengakses fitur yang berhubungan dengan keuangan. Karyawan yang hanya dapat melihat dashboard saja. Resepsionis bisa menjadwalkan mengirimi surat ke pasien. Nah kalau dokter tadi bisa mengakses obat, lab research. Nah kalau farmasis bisa yang berhubungan dengan obat-obatan. Mungkin sekian saja penjelasan dari perancangan sistem informasi rumah sakit Awan Kinton yang kami buat, yang mungkin masih banyak kekurangan. Saya tutup, terima kasih.